tengah keberagaman budaya dan agama, moderasi beragama menjadi jembatan yang menghubungkan perbedaan. Dalam perjalanan ini, kita akan menjelajahi pentingnya moderasi beragama dalam menciptakan kedamaian dan keharmonisan. Moderasi beragama adalah pendekatan yang menekankan sikap toleransi, saling menghormati, dan penghindaran dari ekstremisme. Ini adalah upaya untuk memahami ajaran agama secara mendalam tanpa terjebak dalam fanatisme. Di era globalisasi, tantangan bagi umat beragama semakin kompleks. Moderasi beragama membantu kita mengatasi perpecahan dan menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Dengan moderasi, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif. Dalam ajaran kami, ada nilai-nilai yang mendorong perdamaian dan persatuan. Moderasi bukan hanya tentang toleransi, tapi juga tentang kerjasama dalam kebaikan. Contoh konkret moderasi beragama dapat dilihat dalam berbagai inisiatif sosial, seperti dialog antar agama, kegiatan kemanusiaan, dan pendidikan multikultural. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti intoleransi dan ekstremisme. Disinilah peran kita sebagai individu dan komunitas untuk saling mendukung dan memperjuangkan moderasi. Mari kita jaga semangat moderasi beragama dalam setiap langkah kita. Dengan saling menghormati dan memahami, kita bisa menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Ingatlah, moderasi adalah kunci untuk pendampingan dalam perbedaan. Suara pemuda adalah harapan bagi masa depan. Dengan moderasi beragama, mereka membangun dunia yang lebih harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Amah, perwakilan dari kelompok 9. Mengikuti kegiatan ini merupakan suatu privilege bagi saya, karena saya dapat memiliki pengalaman yang tidak saya dapatkan di kelas. Dan dengan mengikuti penelitian ini, saya bisa selangkah lebih maju dari teman-teman saya. Saya bersyukur bisa mengikuti penelitian ini. Semoga proyek-proyek seperti ini bisa terus berlanjut ke angkatan-angkatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model pembelajaran Project-Based Learning atau PJBL ini lebih melibatkan peran aktif dari pesertanya, akan tetapi kita tetap mendapatkan bimbingan dan arahan langsung dari masing-masing dosen pembimbing kita. Nah, apa aja sih benefitnya kalau misalnya kita mengikuti pembelajaran PJBL ini? Yang pertama, kita dilatih untuk yang namanya berpikir kritis. Berpikir kritis dalam menemukan, menentukan, dan juga mencari jawaban dari setiap permasalahan yang sudah kita dapatkan secara sistematis. Yang kedua, kita dilatih untuk yang namanya komunikasi secara aktif. Yang ketiga, kita dilatih untuk yang namanya berkolaborasi antar jurusan. Nah, jadi di PJBL ini kita bukan hanya bertemu teman yang satu jurusan aja, tapi dari berbagai jurusan. Nah, yang terakhir, kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan baru dan juga pengalaman yang baru juga. Halo, nama aku Putri Nadi Hamso, aku dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 9. Terkait PJBL atau Project Based Learning yang aku ketahui, dia adalah model pembelajaran yang dari pendidik itu memberikan tugas kepada para peserta didiknya untuk diselesaikan atau dipecahkan tugas atau permasalahan itu secara berkelompok. Kemudian yang aku ketahui juga terkait tujuan si PJBL ini, dia itu untuk beberapa hal dia bisa meningkatkan si kreativitas para peserta didik dalam memecahkan masalah, kemudian
untuk apa lagi ya, meningkatkan kemampuan kolaborasi antara mereka gitu, antara peserta didik gitu, kolaborasi sosialisasinya gitu. Terus kemudian membangun rasa tanggung jawab di antara mereka gitu. Kemudian itu apa ya, meningkatkan juga rasa kreativitas mereka gitu ya, inovasi mereka dalam menyelesaikan masalah gitu. Nah kemudian kalau kriterianya gitu ya, yang aku ketahui gitu terkait si PJBL ini, mereka itu biasanya dilakukan secara